Duduk siap, teman-teman. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. 1, 2, 3. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Bagaimana kabar semuanya? Ada yang kurang sehat? Tidak ada. Jadi kalau ada yang kurang sehat, angkat tangannya ya. Nah, siap hari ini belajar? Siap. Kurang semangat. Apakah kalian semangat belajar hari ini? Siap. Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian semua hari ini, ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 2. Jadi materi hari ini yang akan kita pelajari tentang konflik sosial. Minggu lalu atau pertemuan yang lalu kamu telah mempelajari tentang pluralitas masyarakat apa? Indonesia. Berarti banyak diantaranya itu perbedaan budaya, ya, agama, suku, ras, ya. Nah, tentunya tidak menutup kemungkinan di antara perbedaan-perbedaan itu pasti terjadi namanya apa? Konflik sosial. Ya. Sebutkan satu saja suku yang ada di Indonesia. Suku Buton. Suku Buton itu mendiami provinsi apa? Provinsi Sulawesi. Terus suku apa lagi? Muna. Muna juga mendiami provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, jadi untuk aturan dalam kelas ini, di saat proses pembelajarannya itu diharapkan ketika guru menjelaskan materi yang hari ini, itu kamu harus fokus ya. Oke, coba atur posisi dudukmu ya, supaya rapi. Kemudian bajunya juga diisi di dalam, karena keindahan itu bagian dari iman. Oke, sebelum kita masuk di materi inti atau materi kegiatan inti, maka Pak Guru akan memberikan soal pretest. Soalnya ada 5 nomor. Soalnya gampang-gampang semua, tidak sulit. Soal yang pertama itu adalah Hanan dan Hanifah, 2 orang kakak dan adik bertengkar karena berebut untuk memakai komputer milik ayahnya. Contoh tersebut termasuk contoh bentuk konflik. Adapun tujuan pelajaran yang akan kamu dapat hari ini atau yang akan kamu pelajari hari ini, pertama yaitu kamu bisa mendeskripsikan pengertian konflik. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor penyebab konflik sosial. Sementara untuk manfaatnya, kamu bisa mengetahui pengertian konflik, ya. Berikutnya lagi, kamu bisa mengetahui bentuk-bentuk konflik. Yang berikutnya lagi, kamu bisa mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah konflik, ya. Jadi untuk bentuk penilaiannya, pertama yaitu kita akan melaksanakan diskusi, ya. Diskusi secara kelompok. Jadi siswa yang aktif itu akan Pak Guru lihat, ya. Pak Guru akan pantau, kemudian Pak Guru akan menilai. Kira-kira di antara siswa ini siapa yang paling aktif, ya. Kemudian siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari teman. Kira-kira apa yang menyebabkan orang melakukan aksi demonstrasi? Ya, karena beban naik. Ya, coba perhatikan video yang ada di depan kamu.
antara Israel dan masyarakat Palestina. Ada konflik antara suku, konflik antara agama. Lalu mengapa bisa terjadi konflik? Akar konflik karena apa? Dan ingat ya, ingat, apapun konfliknya, apapun jenis konfliknya, pasti akarnya adalah perbedaan. Mantap. Mantap ya. Jadi kalau kamu hidup di masa itu, di zaman kerusuhan, itu kelihatannya ngeri, ya. Silakan kamu buatkan sebuah pertanyaan. Siap? Oke, silakan pertanyaannya dilipat. 1, 2, 3. Saya dapat pertanyaan dari Intan adalah dalam suatu pekerjaan kenapa harus ada tawar menawar? Jelaskan alasanmu. Karena dalam proses tawar menawar individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Terjadinya konflik antara agama karena antara agama memiliki kepercayaan masing-masing sehingga tidak terjadinya kepercayaan antar agama. Apa penyebab konflik sosial? Jawabannya perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang cepat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, cukup ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar diskusi. Sekarang kita akan belajar berdiskusi atau belajar berkelompok. Nah, di sini Pak Guru pegang ini adalah lembar kerja peserta didik. Tulis nama kelompok anggota. Nah, sebelum kamu menjawab pertanyaan yang telah disediakan, kamu lihat dulu, amati dulu gambar yang telah ada, kemudian baca artikel yang telah disediakan. Ya? Nah, tadi kita telah melaksanakan diskusi. Maka saatnya kita akan menyajikan hasil diskusi kita ya. Nah, maka untuk kelompok pertama yang akan menyajikan hasil diskusinya yaitu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kami. Menanalisislah faktor penyebab konflik di artikel tersebut. Penyebabnya adalah karena mantan komisioner Komnas HAM itu mengunggah foto tangkapan layar berisi muatan nasisme di akun Facebook Ambrosius Nababan. Jelaskan dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut. Dampaknya adalah seluruh kejahatan di Papua didasari oleh kebencian rasial. Bagaimana upaya mengatasi konflik tersebut? Jelaskan. Dengan menghapus foto tangkapan layar berisi muatan rasisme di akun Facebook Ambrosius Nababan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 2, siapa yang akan diwakili? Asdar. Sini Asdar, yang mewakili kelompok 3. Sini, di depan kelas. Keraskan suaramu ya Asdar. Ya, Pak. Kamu putih sekali. Oke, silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Asdar Musa. Ini saya perwakilan dari kelompok 2. Inilah faktor penyebab konflik di artikel tersebut. Faktor penyebab konflik di artikel tersebut yaitu karena Vladimir Putin. Vladimir Putin, Presiden Rusia memutuskan untuk melakukan invasi militer skala penuh seperti yang dilaporkan
de Guarda 24. Jelaskan dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut. Dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut yaitu menyebabkan negara berperang satu sama lain. Bagaimana upaya mengatasi konflik tersebut? Jelaskan solusi untuk mengatasi konflik tersebut yaitu dengan membicarakan baik-baik masalah yang menimpa negara tersebut. Oke, tepuk tangan buat Asdar. Perang Rusia dan Ukraina ini saat ini masih terjadi ya. Itu terjadi dari sejak bulan Februari lalu sampai sekarang masih terus berlanjut. Adapun faktor penyebab kenapa kedua negara tersebut terjadi perang, karena pertama, Rusia itu masih menganggap bahwa Ukraina itu adalah bagian dari Rusia. Yang kedua, karena masuknya NATO ke wilayah timur Eropa. Rusia menganggap bahwa NATO ini dapat mengancam kedaulatan negara Rusia. Ingin merekrut negara Ukraina agar menjadi anggotanya. Akan tetapi Rusia menolak. Ya. Rusia tidak ingin Ukraina ini menjadi negara anggota NATO. Maka untuk materi hari ini kita simpulkan, yaitu pertama tentang apa itu konflik. Coba, masih ingat tadi kalian telah menonton sebuah video tentang konflik? Coba, siapa yang tahu di sini pengertian tentang konflik? Konflik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu configure, yaitu perkelahian. Apakah ada konflik yang bersifat positif? Ada tidak? Ada. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan tidak? Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang integrasi sosial. Ya, integrasi sosial. Ingat sekali lagi ya, harapan Pak Guru ketika kamu pulang nanti jangan lupa untuk belajar, ya. Baca terus buku yang kamu pegang, jangan cuma jadikan sebuah pajangan, jangan jadikan bantal, ya. Maka ketika kamu pulang nanti buka kembali ya. Kemudian jangan lupa untuk sering bertanya. Ketika ada materi yang kamu tidak pahami, maka jangan lupa untuk bertanya sama guru atau sama siapapun, ya, yang begitu ya. Karena kenapa? Karena dengan begitu kamu bisa memahami materi yang akan kamu pelajari. Ingat, ya, pendidikan itu sangat penting. Ya, pendidikan itu sangat penting bagi kita semua. Jangan takut salah, karena kenapa? Karena salah dulu baru benar. Sebelum Pak Guru menutup, Pak Guru akan memberikan sebuah soal, ya. Iya, Pak. Soal post-test atau soal evaluasi. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, agar pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk bermanfaat orang lain, maka kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita menutup dengan membaca doa.
Silakan kita istirahat.